Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas karunia Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam pertemuan kita pada hari ini, yaitu FDS. Baik ibu-ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dikaruniai kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, kita kemarin sudah belajar tentang gizi menyusui, ibu-ibu. Ada yang masih ingat materi itu? Masih. Iya, silakan Ibu Nopi. Bagaimana? Ya, gizi untuk ibu menyusui ya Pak. Iya. Misalnya ibu itu sering minum susu, harus sering minum susu. Makanan yang bergizi, contohnya banyak-banyak makan sayur. Iya, betul sekali, Bu. Tepuk mantul untuk Ibu Nopi. Mantul. Mantap, betul. Iya, terima kasih Bu Nopi ya. Iya, sekarang kita mempelajari tentang kesakitan yang akan dilalui oleh bayi balita atau anak yang masih kecil ya. Seperti misalkan untuk materi kita pada hari ini mengenal diare dan pencegahannya. Itu ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita bagi perpasangan Bu ya. Perpasangan, ini ada banyak kelompoknya, ada jumlahnya orang 12 Bu ya. Jadi perpasangan. Nah setelah perpasangan, iya, nanti kita akan lanjutkan. Ya, sudah perpasangan semua. Kita akan melanjutkan lagi materinya. Nah sekarang saya berikan pertanyaan terlebih dahulu tentang diare Bu ya. Siapa yang bisa menjawab silakan. Tetapi yang lain tidak boleh menjawab. Biarkan saya saja yang menjelaskan ya. Nah, ada yang tahu tidak menurut ibu apa yang menyebabkan anak terkena diare? Oh, Ada tak yang tahu? ada. Ya, apa? Karena anak itu jarang cuci tangan, sehabis main langsung makan. Iya, betul sekali Ibu Lisda, terima kasih. Nah selanjutnya, bagaimana Ibu tahu kalau anak terkena diare? Ada yang tahu? Sering BAB. Nah ya betul, sering BAB. Bagus sekali, banyak sekali pengetahuan Ibu Lisda ini ya. Terus selanjutnya, apa yang terjadi jika diare tidak diobati? Nah sekarang Ibu Nopi apa? Ibu Nopi. Sakit, bahkan sampai meninggal dunia kalau parahnya itu ya Pak. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Nopi. Nah selanjutnya kita akan menggabungkan 3 pasangan-pasangan ke dalam satu kelompok. Sudah itu diskusi ibu-ibu ya. Ya silakan digabungkan dari 3 pasangan menjadi satu kelompok. Ya, terima kasih sudah bergabung. Nah, tugasnya sekarang satu kelompok, berarti jumlah 6 orang ya. Ya. Didiskusikan tentang diare. Saya tunggu sampai 10 menit. Ya, terima kasih. Sudah tergabung. Sekarang silakan siapa yang ingin menyampaikan apa yang sudah didiskusikannya. Apa yang sudah didiskusikan dari 6 orang tadi dalam satu kelompok. Silakan. Tentang diare. Ada tidak? Ada? Ada. Iya, ada. Apa? Jadi diare itu banyak penyebabnya, yang biasanya terjadi itu karena jarang cuci tangan. Iya. Banyak minum dan makanan jajanan di luar. Iya, betul sekali.
Terus juga kalau tidak segera ditangani bisa menyebabkan demam bahkan dehidrasi. Iya, betul. Terima kasih Ibu Lisda. Rupanya banyak pengetahuan ya kelompok 2 ini ya tentang diare ya. Terima kasih Ibu Lisda telah menyampaikan. Nah, sekarang kita menonton film ibu-ibu ya. Silakan ditonton filmnya terkait tentang diare. Ini ada sekitar hampir 10 menit lah tontonannya. Silakan ditonton dulu, nanti kita komentari. Iya, terima kasih. Terima kasih ibu-ibu. Nah, setelah nonton film itu akan saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya tentang diare. Apa itu diare? Ada yang tahu? BAB yang encer Iya. Kenapa diare berbahaya? karena bisa dehidrasi, kehilangan cairan tubuh. Iya, betul sekali Bu Novi. Nah, terus bagaimana mencegah diare? Berobat. Berobat, betul sekali. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana tentang diare ya. Tadi sudah Ibu menyampaikan semua sebelum saya menyampaikan materi, tapi ternyata pengetahuannya sudah banyak tahu tentang diare ibu-ibu ya, karena ibu-ibu sudah banyak pengalamannya tentunya. Sekarang saya akan menjelaskannya. Diare adalah buang air besar atau encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari ibu ya. Nah, 3 kali dalam sehari BAB-nya encer, itu sudah dipastikan anak ibu terkena diare. Nah, begitu ibu, makanya harus selalu segera dicegah, segera ditangani jika anaknya sudah terkena diare. Itu ibu-ibu ya. Terus selanjutnya, teruskan ASI dan empasi. Ketika anak diare, berikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Nah, di sini maksudnya teruskan ASI dan empasi kalau misalkan anaknya masih menyusui ibu-ibu ya, lebih baik langsung teruskan saja ASI karena dalam ASI itu ada obat untuk kekebalan tubuh di dalamnya itu. Jadi teruskan saja ASI kalau anak masih kecil, baru lahir misalnya umur berapa bulan, teruskan saja ASI, jangan di stop. Nah, tetapi kalau anak sudah umur 2 tahun ke atas barulah kasih cairan-cairan seperti orali dan lain sebagainya gitu Bu ya. Dan yang paling bagus ialah kalau anak terkena diare langsung dibawa ke pusat kesehatan terdekat gitu ibu ya. Terus selanjutnya segera bawa ke fasilitas kesehatan ini. Jika diare makin parah langsung segera ditangani ke puskesmas atau bidan-bidan terdekat gitu ibu-ibu ya. Terus selanjutnya cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makan dan minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Nah, ini untuk mencegah. Ini kalau sudah menangani kalau anak terkena diare. Terus yang terakhir ialah mencegah sebelum terkena diare, ialah memperhatikan gizi anak. Gizi anak harus diperhatikan, jangan sering makan jajan-jajanan yang tidak jelas kebersihannya. Terus juga harus dibersihkan seluruh peralatan makanan dan minuman ibu-ibu ya, supaya tidak terkena kuman-kuman yang sudah hinggap di alat-alat makanan itu ibu ya. Nah, jadi kita harus selalu menjaga kebersihan di lingkungan kita, baik itu lingkungan di sekitar rumah maupun lingkungan di sekitar anak sering bermain itu ibu-ibu ya. Nah, terus juga airnya harus dimasak dengan secara mendidih, jangan tidak mendidih gitu ibu-ibu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari materi kita? Iya, silakan.
Bagaimana Pak kalau seandainya anak itu tidak menyusui, bayi tapi tidak menyusui karena ibunya kurang ini ASI misalnya? Iya, terima kasih. Kalau tidak menyusui, itulah cara lainnya ialah kita langsung ke bawah puskesmas terdekat. Karena jangan langsung dikasih makanan air tajin misalkan atau air kelapa karena masih kecil, misal umur 3 bulan atau 4 bulan ibu-ibu ya. Langsung bawa ke puskesmas bagaimana penanganan perawat atau bidan-bidan terdekat yang seharusnya dosisnya mereka tahu kan, jangan kita langsung sembarangan karena anak umur berapa bulan itu masih rentan terhadap makanan-makanan asing gitu ibu-ibu ya. Tapi bagaimana kalau tinggalnya di pelosok Pak, jauh ini? Nah itulah perlunya kerjasama terhadap perangkat desa. Kita minta tolong terhadap pemuka-pemuka desa di sana atau perangkat desa, minta bagaimana solusinya. Karena sekarang di setiap desa sudah ada ibu-ibu, sudah ada petugas kesehatannya, meskipun di pelosok itu sudah ada petugas kesehatannya di sana. Meskipun agak jauh sedikit berapa kilo ya. Nah makanya kita kerjasama terhadap perangkat desa bagaimana untuk mengatasi ini. Begitu ibu-ibu ya. Ya terima kasih. Nah saya kira materi kita hari ini sudah lengkap tentang diare. Bagaimana itu diare, bagaimana cara menanganinya tadi kita sudah bahas. Terus bagaimana mencegah diare itu ibu-ibu ya. Karena sudah lengkap kita bahas, mungkin kita cukupkan sampai di sini materi kita pada hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bulan depan maaf ibu-ibu ya. Bulan depan kita akan mempelajari terkait tentang bagaimana pencegahan dan mengenal penyakit malaria. Begitu ibu-ibu ya. Kalau tidak salah malaria dan kecacingan itu yang akan kita bahas bulan depan. Karena kita waktu sudah habis dan juga materi sudah kita sampaikan semua, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, marilah kita melafazkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.